rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kak Imran Rasyadi, EPD CHT, selaku pemateri pada acara seminar pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu para tamu undangan. Yang terhormat para Dewan Guru Rumah Belajar Hanania. Ketika dites, nah ini nih, nanti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ketika dites Titin, ternyata hasilnya saya apa Bu? Kira-kira Bu? Kira-kira saya hasilnya apa? Hasil tes saya ternyata intuiting extrovert. Intuiting extrovert, kecerdasan otak kanan atas. Tadi kalau feeling apa Bu? Otak kanan bawah. Otak kanan bawah. Kalau thinking? Otak kiri atas. Otak kiri atas. Saya otak kanan atas, intuiting extrovert. Ketika dijelaskan proses konseling dengan trainernya pada saat itu ya, saya ingat sekali, baru dibahas. Oh pantas saya nggak bisa berdiri tes matematika. Padahal dari kecil saya itu lebih ke seni Bu. Saya itu suka bernyanyi, suka sholawat. Suara saya ya masih dibilang bagus kan. Jadi saya sering ikut perlombaan hafalan dari kecil. Saya sering juara 1, 2, 3 ketika sekolah SMP, pesantren MTS ya, kemudian aliyah. Saya itu juara 1, 2 ketika sekolah. Tapi gak pinter matematika. Kira-kira lucu gak? Ternyata keahlian saya itu menghafal. Keahlian saya itu menghafal. Kemudian saya itu dari sekolah, saya udah suka ngomong di depan Bu. Jadi suka gini, suka ngomong, suka maju, hafalan, Quran, hafalan, pelajaran. Jadi gak pinter matematika itu gak masalah. Jadi kita mulai paham nih sekarang ya. Kalau orang dulu kan, kamu gak pinter matematika, mana ibu? Bodoh kamu. Oh sampai apa lagi kalau ibunya mulutnya luar biasa. Kalau ibunya punya mulut yang luar biasa, anaknya bisa cuma. Betul gak Bu? Nah tapi kalau Sinta udah paham belajar Stephen, ini nih penting. Oh kamu gak pinter matematika, apa kecerdasan kamu? Apa kemampuan kamu? Apa kemahiran kamu? Kita fokus pada kebisaannya, pada kemampuannya. Sementara dulu kakak saya, orang tua saya kan nggak paham Bu ya. Orang tua zaman dulu nggak paham. Yang penting kayaknya kalau nggak pinter matematika nih, malu saya nih, anak saya nih nggak pinter, dianggap bodoh begitu ya. Akhirnya saya mulai paham diri saya ketika setelah tes Stephen. Stephen apa itu? Apa Bu singkatan Stephen Bu? TS-nya apa S-nya? Ya, kita lanjut coba ya. Bahwa akankah kita memperlakukan anak-anak yang sama ya. Jadi anak itu karunia dari Allah ya Bu ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawayhi yuhawidanihi yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci bersih. Maka orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang menjadikan dia Yahudi, pemikirannya ataupun karakternya menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi. Anak-anak itu, kita itu cerdas Bu. Ada yang pintar. Saya pernah menangani anak Down syndrome. Anak Down syndrome di dekat nanti ini ya. Nah ini bukunya ya Bu ya. Jadi yang sudah daftar tes itu 15 orang ya. Nanti akan dapat buku Jendela Inspirasi. Dan ini spesial ya Bu ya, di awal tahun untuk Rumah Belajar Hanania. Ini Masya Allah dapat buku senilai 150.000. Masya Allah Ya, free ini ya, free senilai 150.000. Di dalam buku ini saya salah satu penulisnya Bu. Jadi di buku ini itu ada beberapa penulis. Jadi ini kumpulan penulis-penulis dari trainer Stephen. Dan saya membahas tentang Down syndrome. Down syndrome, jadi
tetangga saya ada yang Down syndrome, kemudian tes TV, ternyata hasilnya adalah seorang janin cancer. Jadi hasilnya adalah feeling, ternyata kecerdasannya feeling. Walaupun dia Down syndrome, tapi dia punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Maka ketika tahu hasilnya adalah feeling, alhamdulillah, sekarang proses belajarnya jadi lebih baik dari orang tuanya. Masih butuh bimbingan, butuh pantauan agar pintarnya menjadi benar. Betul Bu? Banyak orang pintar gak benar sekarang ya. Pintar keblinger katanya. Jadi pintar tapi keblinger, kenapa? Karena dia gak punya fondasi dari keluarga, dari dalam dirinya. Kekuatan, motivasi, value hidup itu tidak diberikan dari keluarga, yang pada akhirnya mereka pintar tapi jadi keblinger. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi titik ya, menjadi poin untuk kita para orang tua agar terus membimbing anak-anak kita dengan caranya masing-masing. Yang cerdas tetap diberikan pengarahan, yang kurang diberikan motivasi, semangat, begitu ya. Ketidaktahuan Anda menimbulkan banyak risiko. Nah ini nih ya. Pertama, static cost itu biaya kebodohan. Seperti saya tadi, yang harusnya dari kecil orang tua saya melihat, oh Ibron tuh pintar nyanyi ya, Pak Ibron pintar menggambar ya, pintar menghafal. Arahkan dia ke melukis, arahkan dia ke tarik suara, lomba-lomba yang kursus-kursus tarik suara vokal begitu ya, supaya dia lebih fokus ke bidang itu. Kemudian jangan kita kejar yang tidak bisanya. Ibarat nanti ada ikan, ada kerak Bu ya. Ikan kan hobi berenang di air, kecerdasannya berenang. Jangan sampai kemudian kita paksa ikan untuk melompat-lompat di pohon, gitu ya. Yang ada dia akan mati gitu ya. Sama halnya dengan kerak. Kerak pandai melompat-lompat di pohon, ngambil ini ngambil itu semua di pohon. Kita paksa dia untuk menyelam lama, kira-kira Waalaikumsalam, mati dia ya. Itulah yang harus kita lakukan pada anak-anak kita. Nanti ketika ibu tahu hasil tesnya, fokus pada kecerdasannya. Yang kekurangannya diminimalisir aja. Ikuti standar kelulusan yang ada. Contoh, dia matematikanya kurang. Satu, overfocus ya, jadi kehilangan kesempatan akibat salah jalan ya. Jadi jalur cita-citanya yang ternyata tidak berkesesuaian dengan talentanya. Banyak orang saat ini salah jurusan pendidikan. Yang harusnya dia ke bidang sains, masuknya ke sosial. Yang harusnya ke sosial, pokoknya banyak yang salah jurusan. Apalagi yang mahasiswa itu. Jadi Steven membantu untuk mengarahkan itu. Jadi kita nih mau kemana, arah-arah kita. Bahkan Bu, saya pernah menangani kasus orang tua yang mau bercerai pun dengan Steven. Jadi Steven ini bukan hanya untuk anak-anak, untuk keluarga, dalam proses bekerja pun di perusahaan bisa menggunakan Steven ini, begitu ya. Ini salah satu rumah Quran Steven. Jadi menghafal Qurannya itu nanti berbasis Steven Bu. Orang sensing cara menghafal Quran gimana, orang thinking cara menghafal Qurannya gimana, intuiting cara menghafal Quran bagaimana. Saya cara menghafalnya itu kan, saya ini intuiting kecerdasan indera keenam. Jadi dia berimajinasi, dia membayangkan. Jadi kalau misalkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan SWT. Jadi kalau ibu pernah melihat ada hafiz cilik yang begini-gini tangannya itu ya, nah itu tuh membayangkan dia, intuitif. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin sambil membayangkan dan memahami artinya secara singkat. Nah itu intuitif. Nanti kita bahas banyak ya tentang cara-cara metode-metode Quran untuk setiap kecerdasan yang berbeda. Nah, jadi spesifik kecerdasan dan potensi menonjol seorang dapat diketahui dengan tes sidik jari. Itu yang bisa saya sampaikan. Sidik jari diciptakan Allah berbarengan dengan sistem syaraf otak.
Jadi setiap orang berbeda dari faktor kecerdasan genetik dan juga faktor daripada lingkungannya. Jadi 13 minggu dalam kandungan ya Bu ya, masih janin, kemudian ditentukan oleh DNA, kemudian berbarengan dari sidik jari dengan sistem syaraf otak terbentuk. Makanya anak-anak kita nih Masya Allah beda-beda, satu bawel, satu pendiam, satu main terus, satu di rumah aja nggak kemana-mana, satu berani pemalu kan begitu. Nah nanti kita akan bahas ya. Di dalam surah Al-Qiyamah kita baca ya. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan bisa mengumpulkan kembali tulang-belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Sidik jari ini kita beda-beda. Seisi dunia ini orang sidik jarinya beda-beda. Makanya kenapa ditulis di dalam Al-Quran, karena ini sebuah keajaiban, sebuah mukjizat yang luar biasa daripada sidik jari manusia. Maka para profesor, para peneliti itu meneliti sidik jari ini, yang kemudian dibuatlah alat tes yang luar biasa Stephen ini ya. Jadi kita itu semua otak kita bekerja, kelima otak kita semua bekerja, tetapi ada satu otak yang dominan bekerja. Jadi sisanya itu membantu. Contoh, saya intuiting. Intuiting itu otak apa tadi? Otak kanan atas. Ketika otak kanan atasnya 100%, maka sensingnya itu berapa? 20%. Sementara otak thinking dan feelingnya ini 40%. Jadi otak-otak ini membantu kinerja daripada otak dominannya yaitu intuiting. Kalau saya intuiting, maka sensingnya cuma 20%. Kalau orang sensing tadi, intuitingnya 20%. Kebalikannya Bu. Kalau orang thinking, berarti feelingnya 20%. Orang feelingnya 100%, berarti thinkingnya 20%. Orang insting semua 100%. Insting ya. Jadi ibu kepala sekolah kita, Ibu Dini insting ya Bu? Ibu Dini ini insting, Masya Allah. Ibu Dini insting adalah kecerdasan indera ketujuh. Kalau saya indera keenam, Ibu Dini indera ketujuh lebih tinggi lagi. Jadi orang-orang insting itu Bu, suka damai, suka mendamaikan, nggak suka ribut-ribut. Orang insting ya. Kemudian suka silaturahim, suka berkumpul, spontanitas orangnya. Jadi kalau apa-apa langsung spontan, bergerak. Itu orang insting. Jadi suka juga dengan lirik-lirik, instrumen-instrumen musik, itu orang insting. Ya, menyukai kedamaian dan biasanya suka air, suka di air orang instingnya. Suka berenang Ibu? Iya, tapi suka di air? Iya. Orang insting kalau udah kena air dia akan merefresh. Jadi nanti ada beberapa materi yang memang suka itu ada fokus pada bagian-bagian kecerdasan tertentu. Misalkan feeling itu api. Jadi feeling itu api, dia panas, emosional. Tapi bisa diredam dengan apa? Diarahkan pada hal-hal yang positif, begitu ya. Coba kita cek nih ya Bu ya. Nah, gambarnya. Nah, sensing limbik kiri. Limbik kiri itu apa? Otak bawah, otak kiri bawah. Sensing memori rajin, orangnya ulet, ingatannya kuat, dia rajin. Ya, ini orang sensing. Kemudian thinking, kecerdasan menganalitis dan pandai. Dia kecerdasan logika orang thinking. Jadi orang thinking ini menghitung, kemudian mengkalkulasikan sesuatu itu dia kuat, ahlinya. Kemudian intuitif, kreatif dan inovatif, imajinatif, seniman, orang intuiting itu. Ya, jadi suka musik, suka puisi, suka bikin kata-kata. Kalau bikin buku biasanya terus saja lanjut, gitu ya. Feeling, emosi dan hubungan sosial, hubungan emosionalnya dia bagus untuk dilatih orang feeling. Maka orang feeling ini cocok ketika menjadi leadership Bu. Ya, leadership kepemimpinan itu orang feeling. Kemudian otak tengah insting yang serba bisa, ya,
yang nalurinya ini cekatan orang insting Bu. Kadang Ibu Dini ngerasa nggak tiba-tiba sesuatu ini bakalan terjadi, tiba-tiba kejadian. Itulah orang insting. Jadi perasaannya, nalurinya itu cekatan, cepat Bu. Thinking dan intuiting itu otak insani, otak berpikir, otak manusia. Sedangkan sensing dan feeling ini otak mamalia, suka makan, suka ngumpul. Ya, otak mamalia. Insting ini otak reptil Bu. Otak reptilia itu otak yang mengetahui naluri alam biasanya. Kalau reptil, misalkan akan terjadi gunung meletus contoh. Kan binatang-binatang ini udah balik turun dari gunung ya, padahal gunungnya belum meletus. Nah, dia tuh merasakan nalurinya bahwa gunung mau meletus itu dia udah ngerasain. Nah, otaknya insting, ini otak reptil, cepat merespon sesuatu begitu. Makanya ketika Ibu Dini menjadi kepala sekolah Hanania itu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan bisa terus berkembang, bisa terus lebih maju lagi, bisa bangun TK, madrasah yang lebih luas lagi insyaallah Bu. Karena sebuah kebahagiaan juga buat saya karena bisa diundang ke sini, bisa ketemu dengan ibu-ibu sekalian gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Ini kekuatan utamanya Bu ya. Kekuatan utamanya sensing mengulang-ulang, meniru, merinci, merekam, mempraktekkan. Jadi orang-orang sensing ini peniru handal, ya, suka merinci, merekam, gitu ya. Kemudian thinking, menyusun, menganalisa, mengelola, menetapkan, menghitung nih. Saya coba membayangkan betapa menyedihkannya saya pada saat itu kan. Dipaksa-paksa menghitung, dipaksa-paksa matematika. Padahal ini punya orang thinking tuh Bu, Pak ya. Menghitung itu orang thinking, saya intuiting, mencipta, mendesain, meramalkan, mengkonsep, mempolakan. Cara belajarnya sudah berbeda. Jadi ibu-ibu jangan paksakan anak untuk jadi sesuatu yang di luar kecerdasan genetiknya. Nanti yang ada ngabisin biaya pendidikan, ngabisin waktu juga kan. Kita udah capek ngomel-ngomelin dia suruh bisa, nggak bisa juga sampai sekarang gitu. Minimal dia mengikuti standar kelulusannya, begitu ya Bu ya. Membela, memimpin, memahami, memengaruhi, mendengar. Ini anak saya kecerdasan mendengarkan. Jadi orang feeling ini cerdas dalam mendengar, cerdas dalam berbicara. Berbicaranya pandai, mendengarnya pintar. Jadi orang feeling ini kalau dari kecil anak saya Isa dari kecil diputar Quran terus, pada akhirnya dia dengan sendirinya hafal padahal belum bisa baca Quran. Nah, tapi kalau di Smart Hafiz, saya memang di rumah pakai Smart Hafiz itu ya. Jadi Qurannya dia tahu nih, ini surat An-Naba. Walaupun belum baca, tapi dia tahu ini surat An-Naba, surat Al-Abasa, surat Al-Insyiqaq dan seterusnya. Kecerdasan feeling, kecerdasan mendengar. Jadi jangan sampai melewatkan itu gitu Bu ya. Jangan sampai masa-masa kecil kita yang mungkin dulu kurang baik terjadi pada anak-anak kita. Kan kita nggak mau itu terjadi kan? Boleh jadi kita dulu mengalami luka pengasuhan, betul nggak Bu? Luka pengasuhan, apa itu luka pengasuhan? Kita dengan orang tua tidak dirawat dengan baik, atau bahkan kita mungkin dapat perlakuan yang kasar dari orang tua kita dulu, ya kan? Betul nggak Bu? Tidak mendapat perhatian terbaik dari orang tua kita dulu. Pada akhirnya luka itu membekas dalam hati. Bekasan-bekasan luka itu kemudian kita lakukan lagi ke anak kita. Maka kita putus itu. Ya Bu ya, kita ikhlaskan masa lalu kita dengan orang tua. Mungkin orang tua tahunnya segitu juga udah alhamdulillah sudah bisa kita sebesar ini gitu. Jadi kita harus ikhlas, harus ridho dengan apa yang orang tua kita lakukan pada saat kita kecil. Kita maafkan semua kesalahan orang tua kita ridho dengan perlakuan orang tua kita pada saat itu, maka kita bisa fokus mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik. Betul nggak Bu? Kita didik anak-anak kita menjadi lebih baik sesuai dengan kecerdasan genetiknya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, sehingga kita bisa menjadikan anak-anak kita generasi Rabbani, generasi Qurani yang cerdas, yang luar biasa, yang unggul pada bidangnya. Walaupun dia nggak bisa semua pelajaran, pinter bahasa Inggris contohnya, fokus ke situ. Pinter matematika berarti ada kurangnya. Kalau pinter matematika berarti nanti misal kurangnya di mana?
kurangnya di sosialnya, kurangnya di empatinya, kurangnya di kepeduliannya. Itu jadi kurangnya kita ikuti standarnya. Jangan pun jadi gini, kekurangannya kita perbaiki sesuai standar, kemampuannya kita legitkan terus gitu. Jadi jangan kekurangan ditinggikan, nggak akan pernah bisa sampai. Kelebihannya pada kita buat down dia. Nah itu yang kemudian jadi berantakan nanti anak-anak kita. Ya, creating feeling dan insting ya. Jadi orang sensing ini suka bermain bu, suka gerak sana sini, suka berkeringat. Kemudian thinking serius orangnya. Anak saya Maryam thinking, masya Allah serius bu. Yang ini suka bercanda, kacang-kacang ngobrol gitu ya. Santai kan orang feeling nimbrung santai dia. Anak saya yang kedua itu feeling itu thinking serius. Ya. Kemudian intuitif usil bu. Saya kecil dikenal dengan usil bu. Pantesan saya dulu dibilangnya katanya bandel. Padahal bukan bandel tapi usil. Jadi jangan pernah kita katakan anak kita nakal, anak kita bandel, anak kita bodoh apalagi. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Ibu ingat nggak kisah ulama ya? Ya, yang menjadi imam Masjidil Haram sekarang itu siapa bu? Ya, yang menjadi imam Masjidil Haram ketika kecil menumpahkan pasir di makanan, di hidangan yang harusnya sudah disediakan oleh tamu, tapi dikasih pasir makanannya. Kira-kira kalau ibu yang ada saat itu marah, ngamuk atau gimana bu? Ngamuk ya bu ya, ngamuk, marah-marah. Kamu anaknya gimana? Tamu bentar lagi udah datang nih, makan malu cuma pas, wah pokoknya ceramah gitu ya. Ngomel-ngomel terus. Tapi ibunya luar biasa. Karena marahnya ibu itu dekat sama Allah. Marahnya ibu dekat dengan Allah. Yang dikeluarkan lisan ibu itu semuanya doa mustajab. Ketika anak melakukan kesalahan, anak pintar, pada gerejek gitu ya. Anak pintar, anak cerdas, anak Imam Masjidil Haram katanya gitu ya. Masya Allah jadi Imam Masjidil Haram sekarang ya. Siapa? Imam Sudais menjadi Imam Masjidil Haram karena doa ibunya lagi marah. Ibu kalau lagi marah ngomongnya yang baik sama anak ya. Anak cerdas, anak pintar, geregetannya luar biasa. sambil minta sama Allah ya. Minta sama Allah dibukakan hati kita, dibukakan hati anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak solehah. Dan marahnya dekat dengan Allah. Nah, kehebatannya bu ya, orang sensing ototnya kuat, jarang sakit biasanya bu orang sensing ini bu. Fisiknya kuat, suka lari ke sana ke sini, suka main. Thinking, logika, kecerdasan berpikirnya itu hebat orang thinking. Kemudian intuitif, kreatif, imajinatif. Pola belajarnya itu kadang kesana kesini suka menyendiri bu orang intuitif itu ya. Dulu saya kalau ingat dulu saya belajar waktu di pesantren bu. Saya belajar ceramah di gedung lantai 3 sendirian aja. Saya menganggap ada penonton. Jadi ini karena imajinatif. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya menganggap di kelas itu ada penontonnya. Dan saya dulu waktu di pesantren bu suka menyendiri di molok Kuba. Di Kuba Masjid saya sendirian aja menghafal, belajar. Karena memang saya sebagai seorang intuitif itu sukanya menyendiri. Nanti anak ibu ada yang begitu, jika dia intuitif dan thinking. Yang saya sebut tadi, intuitif dan thinking, otak atas, otak insani. Dia nggak suka rame-rame, sukanya menyendiri, belajar sendiri. Jadi kalau anak ibu dia suka menyendiri, suka belajar sendiri, boleh jadi antara thinking atau intuitif. Nanti jangan digangguin, ayo, nah kamu kok sendiri terus, ayo keluar tuh sama teman-teman rame, misalkan gitu. Itu belajarnya rame, yang ada dia jadi gak mau belajar. Nah itu ya, kesalahan kita begitu ya. Jadi yang ada dia malah gak mau belajar, yang harusnya bisa fokus sendiri, malah dipaksa-paksa suruh keluar sama teman-temannya. Jadi dia malah gak mau belajar. Nah itulah ketika kita tahu sedikit begitu bu. Orang feeling, berbicara, ngomong, emosional, empati orang ini, kecerdasan memimpin. Orang insting pandai merangkum ya. Orang insting merangkum dari beberapa kejadian, dari beberapa materi-materi yang ada. Orang insting jago dalam respon dan merangkum. Oke, jam 10 ya.
fokusnya nih. Bentar ya. Nah ini teori para ahli, bakat dan potensi diri. Oke, kita yang di Facebook mungkin cukupkan dulu ya. Teman-teman di Facebook, terima kasih sudah menyimak. Kita ke TikTok kali ya, Bu ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke. Baik, teman-teman. Saya biasa teman-teman aja ya, karena kalau ke teman-teman ibu-ibu itu biasa ya, Bu ya. Jadi ibu-ibu, manfaatnya tadi mana? Oh ini. Tahu karakter, bakat dan potensi diri, ya. Kemudian tahu kelebihan diri, hidup sesuai passion, menjadi diri sendiri, tahu kalibrasinya. Nah, ibu nanti dalam tes Stephen ini ya, kalau nanti ibu diberikan rezeki yang cukup, karena memang Stephen ini Bu, tahun 2020 ke bawah harga tesnya masih 350.000 pada tahun itu. Dari tahun 2020 sampai saat ini harga tesnya 500.000 dan sekali tes seumur hidup. Makanya ketika nanti memang ada rezeki atau mau tabungan, nanti ibunya bisa dites sama ayahnya gitu ya, supaya nanti bisa maksimal dalam proses pendidikan anak. Dan di Hanania ini alhamdulillah, karena buku saya yang dicetak ini ada beberapa ya, jadi saya mau habisin stok buku, maka saya berikan free. Jadi tes ini harga kalau di buku, kalau di harga buku saya kalau dijual harganya 150.000. Tapi karena awal tahun yang berkah, insya Allah untuk Hanania 500.000 sudah free buku. Ya, yang sudah daftar itu ya. Atau yang mau daftar baru-baru sekarang, misalkan mau daftar Pak, saya mau tes TV deh sekarang biar sekalian, berarti nanti dapat buku juga dengan nilai free senilai 150.000. Oke Bu ya. Tes ini manfaatnya sekaligus seumur hidup. Nanti ada sertifikatnya, ada PDF-nya, ada bukunya, ada e-booknya, ada konselingnya. Jadi kita buat grup ya. Nanti ada grup WA ya. Nanti bisa diarahkan sama miss-nya, sama Bu Dini ya. Jadi nanti kita buat grup WhatsApp. Nanti di situ ada pelatihan, ada bimbingan berkelanjutan. Jadi kita nggak hari ini doang Bu. Ibu tes tahu nih hasil anak tes ini. Tapi karena dalam perjalanannya kan butuh masukan, butuh pantauan dari saya, mungkin ini harus seperti apa, anak saya kok ternyata begini, masih harus seperti apa kan gitu. Jadi harus ada pantauan terus. Jadi 500.000 itu manfaatnya sekaligus seumur hidup, dapat pelatihannya juga. Enak gak Bu? Enak. Enak Bu, Masya Allah ya. Sensing, thinking, intuiting, feeling, instinct. 9 personality genetik. Apa itu 9 personality genetik? Sensing extrovert, sensing introvert, thinking extrovert, thinking extrovert. Apalagi intuiting extrovert, intuiting introvert, feeling introvert, feeling extrovert, dan terakhir yang 9 adalah insting. Insting itu nggak ada introvert dan extrovertnya Bu. Dia mah bebas. Jadi Bu Dini ini enak, bebas. Jadi extrovert itu apa? Rangsangan dari luar. Saya intuiting extrovert, maka saya ini harus sering banyak rangsangan dari luar. Informasi-informasi dari luar, rangsangan biar berkembang dari luar tuh harus banyak masukan. Itu extrovert. Tapi introvert itu dari dalam diri Bu. Dari dalam dirinya itu sudah punya banyak gagasan, banyak imajinasi, banyak keinginan yang harus kemudian disampaikan. Sementara insting itu enggak. Insting itu bebas, mau dari dalam mau dari luar bebas, dia mah enak. Mana aja bisa, itu orang insting. Jadi orang insting dipengaruhinya nggak gampang. Nggak gampang orang insting. Terserah dia, mau dia dari dalam dirinya ayo, dari luar ayo, ngalir aja orang insting begitu ya. Maka disebutnya seperti air yang selalu mengalir, gitu. November 11 ya. Iya. Tuh. Pengambilan sidik jarinya nih ya. Oke kan? Sudah ya.
Tuh, gampang kan? Udah selesai ya. Yeay, makasih Kak. Saya sudah bagikan, nanti bisa materinya dibagi ke ibu-ibu ya. Bu. Ini ada pilihannya. Jadi gini Bu, kadang kan anak kita ini memilih beberapa jurusan. Yang fokusnya apa dulu? Oh, pilihan pertama bahasa orang sensing, pilihan kedua IPS, pilihan ketiga baru IPA gitu. Jadi jangan langsung ujung-ujung pilih IPA. Ya, misalkan dia sensing, introvert atau extrovert, dia harus lihat ke bahasa, kebahasaan, sejarah, itu orang bahasa, sejarah. Kemudian baru pilihan kedua IPS atau ke pilihan ketiga baru IPA, ya. Matematika, logika, kimia. Nah, ini orang-orang thinking jago di perhitungan. Nah, jadi apa tuh? IT, pertambangan, konstruksi ya. Untuk thinking extrovert, ke pemerintahan, manajemen. Jadi nanti ada apa sih bedanya thinking dan feeling? Kan dia kan menyilang. Thinking otak kiri atas, feeling otak kanan bawah, disilang. Feeling ini jalur leadership, thinking jalur managerialship. Apa bedanya managerialship dan leadership? Apa bedanya Bu? Kalau manager, feeling, leadership. Apa leadership? Dari hati ke hati, pemimpin. Jadi kalau orang leadership itu dari hati-hati Bu. Orang feeling ketika memimpin dia dari hati ke hati, menjaga perasaan bawahannya, mendekati keluarganya, mendekati kepribadiannya seperti apa, nah itu orang feeling. Nah, jadi orang thinking berarti jurusan pertama yang diambil apa? IPA. Kedua IPS, baru bahasa. Karena orang thinking biasanya rumit sama yang berbahasaan gitu. Nah, kan nggak hanya matematika. Saya tuh suka biologi. Saya suka biologi. Jadi saya senang biologi pada saat SMA dulu karena gurunya juga seru gitu ya. Jadi senang karena kan dia senang bereksplorasi gitu. Jadi IPA kita harus melihat pengalaman petualangan daun apa kan, hewan-hewan begitu. Nah itu saya senang di situ. Tapi kalau udah matematika udah saya nyerah. Jadi intuiting IPA ya, kemudian bahasa baru ke IPS. Intuiting thinking IPA, otak-otak berpikir. Nah kemudian feeling sensing ke bahasa, ke sosial. Nah ini politik, pemerintahan, psikolog, komunikasi, diplomasi. Nah ini orang-orang feeling. Jadi mereka senang bertemu orang. Jadi kalau ketemu orang dia senang ngobrol, kemudian memberikan motivasi, afirmasi. Orang-orang marketing. Jadi marketing itu pakainya orang feeling. Insting jurusannya IPS atau bahasa ya. IPA. Nah, musik, performa, jasa, kulineri dan agama ya biasanya orang insting ini memang lebih ke agamis ya. Kira-kira feeling Bu, anak Ibu Mikhaila feeling introvert. Ingat-ingat ya, kalau mau dicatat dulu nggak apa-apa. Feeling introvert atau dipoto bebas. Karena nanti sakit biasanya. Amira ini thinking jarang. Amira mana? Ibu thinking ya Bu ya. Amira ini perhitungannya kuat biasanya. Dia perhitungan, orangnya perhitungan dalam waktu, perhitungan punya dia, yang punya dia, pegang punya dia. Terasa nggak Bu? Misalkan hak benda dia nih, ini punya aku, ini punya aku. Ini orang thinking ya, thinking introvert, kecerdasan otak kiri atas. Kiri atas. Sasmira thinking lagi nih, Sasmira mana? Ibu, anaknya thinking ya Bu ya. Orang-orang thinking ini atas, intuiting, thinking, otak atas. Gak suka main, pendiam biasanya. Iya. Ya pendiam gak suka main. Dia tuh banyak berpikir, banyak berimajinasi. Thinkingnya berpikir, intuitingnya imajinasi. Jadi orang thinking kebanyakan mikir, orang intuiting kebanyakan berimajinasi, begitu ya. Kecerdasan otak kiri atas, kecerdasan logika, menghitung. Sebentar, saya kembali dulu ke sensing. Kalau sensingnya 100%, maka intuitingnya cuma 20%. Berarti dia kurang kreatif. Gitu ya. Jadi ada kekurangannya nih. 10, feelingnya 40%. Jadi 100, 20, 40, 40 gitu ya. Kalau thinkingnya 100%,
feelingnya 20%. Thinking logika, feeling perasaannya cuma 20%. Makanya orang thinking disebutnya tidak peka karena perasaannya cuma 20%. Gitu ya. Ini yang mengakibatkan thinking itu dingin. Thinking itu dingin, pemikir. Dia nggak bisa apa ya? Kadang kayak jutek atau kayak judes, tapi sebetulnya ya begitulah karakternya begitu. Karena dia orangnya objektif, gitu. Suka bercandain orang tapi nggak mau dibercandain. Itu orang thinking. Jadi thinking pemikir, logika, dia analitis, menganalisa orang thinking. Dan dia perhitungan waktu, hitungannya itu tepat artinya. Aku di sekolah jam 7, maka aku harus berangkat jam sekian. Misalkan ini ada berapa buku, punya ini segini, hitungnya pas. Itu orang thinking. Perhitungan di situ, bukan berarti pelit, bukan. Perhitungan dalam hal-hal sesuatu itu dia penuh perhitungan gitu. Apa-apa dihitung, gitu. Jadi apa-apa dihitung. Supaya apa? Dia tuh mau apa yang dia punya dalam kekuasaan dia kan tahta. Thinking itu tahta kekuasaan. Jadi dia mau dalam kekuasaan dia ini sesuai dengan kemauan dia, gitu orang itu. Maka intuitingnya 40%, sensingnya 40%, begitu ya. Jadi ini 100, 20, 40, begitu aja hitungannya itu ya. Thinking tahta, sensing harta. Sensing extrovert dikejar harta, sensing introvert mengejar harta. Jadi orang sensing extrovert itu kalau banyak sedekah, banyak buat baik, harta datang sendiri. Kalau sensing introvert, kemudian dia harus kerja keras untuk mendapatkan harta. Dan dia kebendaan, visualisasi ya. Kalau thinking tahta, kekuasaan. Thinking itu kekuasaan, bu. Kamar dia misalkan. Kamar dia ini kamar aku nggak suka diganggu orang. Tuh. Aku suka belajar sendiri. Thinking itu intuiting thinking, otak atas, otak asosial. Dia nggak mau diganggu, nggak suka berisik. Bener nggak bu? Bener. Nggak suka berisik. Jadi kalau berisik dia terganggu belajarnya. Makanya sama anak saya perempuan itu, kita kalau mau tidur kan belajar ngaji. Nah, mau tidur berisik. Sementara ini berisik ya tidur gitu. Jadi masya Allah gitu ya, unik gitu kan, unik ciptaan Allah. Jadi thinking nggak suka berisik, dia terganggu kalau berisik. Jadi kalau mau curhat jangan orang thinking. Kalau orang thinking curhatnya yang penting-pentingnya aja. Yang penting yang berkualitas, yang ada value dia mau dengerin. Tapi kalau curhatan kocok-kocok apalagi gosip, ngomongin tetangga dia males. Dia pasti bakalan pergi langsung. Itu orang thinking. Sama intuiting juga. Intuiting thinking ini sama asosial. Dia otak atas, otak manusia, otak insani. Jadi dia sukanya menyendiri, gak suka berisik. Kalau thinking sibuk dengan pikirannya, banyak pikiran. Kalau intuiting sibuk dengan imajinasi, banyak gambaran. Mikirin Superman, pengen terbang, pengen terbang. Aku mau terbang, aku mau. Kalau yang gitu tuh. Pikirannya itu, aku mau berenang di laut. Aku mau punya sayap. Aku mau. Malah dulu saya lucunya saya pengen dia punya anak. Karena kesannya belajarnya ya, dia sendiri di pojokan misalnya. Gak apa-apa, kita kasih fasilitas itu gitu. Fasilitas biar dia pikirnya fokus untuk berpikir. Karena kalau thinking itu kecerdasan logika, otak berpikir, otak insani, otak manusia, otak insani, dia nggak bisa diganggu. Jadi cara belajarnya menyendiri, kasih dia ruang untuk sendiri gitu. Jadi kamu harus bareng-bareng nih, harus ini nih. Nanti dia malah terganggu, nanti jadi nggak maksimal. Nanti dia akan expert di bidangnya. Orang thinking itu expert di bidangnya. Gitu. Karena dia pintar dalam menghitung, mengkalkulasikan sesuatu itu pintar orang ini. Nanti tinggal diajarkan bagaimana dia bisa berempati dengan orang. Inilah kekurangannya kan 20%. Kalau masalah hitungan-hitungan dia udah pintar. Tinggal nanti diajarkan 20%-nya nih. Bagaimana cara berempati dengan orang, bagaimana menyapa orang, bagaimana berkata dengan orang. Pokoknya itu yang sosialisasinya diperbaiki, tapi minimal ikut standar aja, nggak usah yang terlalu muluk harus kumpul terus nggak bisa. Dia nggak bisa harus kumpul terus, nggak, minimal ikut nimbrung sebentar, kalau mau pulang lagi boleh gitu. Jadi nggak harus terus aja, karena dia nanti energinya habis gitu. Kenapa dia nggak suka kumpul-kumpul? Karena energinya habis, nanti yang ada dia lemes.
lemes dan males, nanti pulang ke rumah harusnya belajar, dia malah tidur atau cerita curhat. Kalibrasinya ya Bu ya, bukan, salah saya. Thinking itu kalibrasinya ke wisata, diajak ke taman, melihat ikan, kolam-kolam ikan, wisata, lihat kebun gitu. Kalau yang Kebun orang. iya, kalau yang bercerita itu feeling. Iya, iya, Kalau iya, bercerita pasti. itu feeling. Jadi kalau dia udah mumet, udah pusing, udah rewel apa, ini kita jalan-jalan. Nah dia senang tuh. Nanti pikirannya fresh gitu. Oke ya Bu ya, cukup. Iya. Terus nanti dibagikan ya Bu ya. Nanti kita dokumentasi pakai buku ya, foto bareng-bareng. Minta tolong Ibu dibagi. Di sini ada yang belum tes? Atau udah pulang semua yang belum tes? Ada Ibu ya? Ah, iya. Oh, belum 2 tahun. Oh iya iya. Jadi nanti kalau memang tes tinggal kabarin Ibu aja ya. Kasih Bu. Belum ya.